Dari mana sih asal-usul gagasan kita tentang Tuhan? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi inti dari buku super penting karya Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Yuk, kita sama-sama menelusuri perjalanan 4.000 tahun buat memahami salah satu konsep yang paling kuat pengaruhnya dalam peradaban manusia. Semuanya berawal dari kalimat ini. Definisi yang waktu kecil harus dihafal mati oleh Karen Armstrong. Tapi buat dia, kalimat ini tuh rasanya kaku, sombong, dan jauh banget. Tuhan yang digambarkan di sini tuh kayak konsep abstrak aja gitu, bukan sebuah kehadiran yang bisa dirasakan. Dan perasaan jauh itu nggak hilang-hilang. Perasaan itu terus ke bawah sampai dia dewasa, bahkan ketika dia mengambil langkah yang luar biasa. Menjadi seorang biarawati, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menemukan Tuhan. Tapi ternyata, di dalam biara, dia malah makin pusing sama berbagai doktrin dan ritual. Tuhan yang dia cari tetap terasa absen, cuma kayak sesosok pengawas galak yang nggak pernah benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Inilah yang akhirnya memicu krisis iman yang mendalam, sampai dia memutuskan untuk keluar dari kehidupan biara. Anehnya, justru dari krisis imannya inilah muncul sebuah pencerahan. Perjuangan pribadinya ini membawa Armstrong ke satu kesadaran yang bakal mengubah total cara kita semua memandang perdebatan tentang Tuhan. Nah, ini dia kuncinya. Alih-alih terjebak dalam pertanyaan klasik, apakah Tuhan itu ada? Dia mulai bertanya sesuatu yang jauh lebih fundamental. Dari mana sih ide kita tentang Tuhan ini datang? Pergeseran perspektif inilah yang jadi inti seluruh bukunya. Dia nggak lagi memperlakukan Tuhan sebagai fakta yang harus dibuktikan benar atau salah, tapi sebagai sebuah gagasan. Gagasan manusia yang punya sejarahnya sendiri yang menarik banget. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam ide utamanya, bahwa konsep tentang Tuhan itu nggak pernah sama. Ia adalah sebuah ide ciptaan manusia, dan karena itu, ya, ia terus berevolusi seiring berjalannya waktu. Armstrong ngajak kita mundur jauh ke masa lalu, ke Timur Tengah kuno. Di sini, manusia purba mungkin pertama kali membayangkan adanya Tuhan langit, semacam entitas tertinggi, penyebab pertama dari segala sesuatu. Tapi Tuhan yang satu ini tuh jauh banget, abstrak banget, sampai-sampai nggak ada kuil atau ritual khusus untuknya. Nah, masalahnya Tuhan langit ini terlalu agung, terlalu jauh untuk bisa nyambung sama kehidupan sehari-hari. Akhirnya konsep ini pelan-pelan pudar, lalu digantikan oleh dewa-dewi pagan yang lebih gampang dijangkau, lebih menarik dan terhubung langsung sama alam, kayak dewa bumi, dewa laut, dan dewi kesuburan. Dari sini kita bisa lihat poin yang penting banget. Ternyata agama itu sifatnya sangat pragmatis. Sebuah ide tentang Tuhan bisa bertahan bukan karena logis atau ilmiah, tapi karena ide itu berfungsi. Ketika sebuah konsep udah nggak bisa lagi ngasih makna atau menjawab kebutuhan zaman, ya udah, konsep itu bakal ditinggalkan, lalu digantikan oleh teologi baru yang lebih pas. Ini semua membawa kita pada sebuah kesimpulan yang kuat banget, bahwa sejarah Tuhan itu pada dasarnya adalah cerita tentang kita sendiri, tentang manusia. Menurut Armstrong, Tuhan itu bisa kita lihat sebagai produk dari imajinasi kreatif manusia. Ya, mirip kayak seni atau musik lah. Ia jadi semacam simbol yang kita ciptakan untuk mengekspresikan sebuah kenyataan yang terlalu besar, terlalu rumit untuk dijelaskan pakai kata-kata biasa. Simbol dari pencarian makna dan harapan kita yang paling dalam. Jadi, perjalanan 4.000 tahun ini sebenarnya bukan soal mencari satu kebenaran tunggal. Ini adalah sejarah tentang gimana manusia, di tengah penderitaan dan kebingungannya, nggak pernah berhenti berusaha mencari makna hidup. Setiap generasi, setiap peradaban harus menciptakan kembali citra Tuhan yang cocok untuk zaman mereka. Dan pada akhirnya, Armstrong nggak ngasih kita jawaban pasti. Dia justru melempar balik pertanyaannya ke kita. Setelah kita menelusuri sejarah panjang ini, dia menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kata Tuhan masih punya arti buat kita di zaman sekarang? Pertanyaan yang tadinya historis ini pun jadi sebuah refleksi yang sangat personal buat kita semua.